Siap-siap Prof. Yandri di Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama hormati Bang Fazli, Pak Gus yang menginisiasi kegiatan ini, dan senior-senior kita yang hadir hari ini. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kami diaspora, bina diaspora yang ada di luar negeri, terutama saya perkenalkan diri Bapak dan Ibu. Saat ini diberikan amanah sebagai rektor Universitas Negeri Padang, yang salah satu core bisnisnya itu adalah menyiapkan guru sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Fazli dan Dirjen Guru. Alhamdulillah core bisnis ini tetap menjadi tugas pokok daripada UNP, walaupun dia sudah berkembang menjadi perguruan tinggi yang juga menyiapkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang pendidikan. Dan alhamdulillah UNP saat ini punya 138 program studi Bapak Ibu. Jadi antara prodi pendidikan dan pendidikan ini sudah bersama. Dan jumlah mahasiswa 53.000 memang cukup banyak, karena program studinya banyak, bukan menerima mahasiswa banyak setiap prodi Pak, tapi memang program studinya yang banyak Pak. Jadi rata-rata kami setiap semester hanya menerima 60 sampai 80 program. Tapi saya juga sering diserang oleh teman-teman dari PTS karena dinilai UNP terlalu banyak menerima mahasiswa, termasuk juga Bang Fazli kadang-kadang. Walaupun kami baru saja buka kedokteran Bapak Ibu di Bukit Tinggi, kami kemas kedokteran UNP ini dalam bentuk destinasi wisata, wisata edukasi. Jadi ini kita bangun dalam bentuk smart building. Kami investasi hampir 100 miliar untuk menyiapkan ini. Alhamdulillah nanti kawan-kawan diaspora bisa berkunjung. Kenapa ini kami siapkan? Karena memang kita ingin menyediakan bagaimana Sumatera Barat ini bisa kembali menjadi destinasi bagi masyarakat Indonesia dan dunia untuk melanjutkan pendidikannya ke Sumatera Barat, ke Minangkabau ini. Oleh sebab itu kita perlu menyediakan pendidikan yang berkualitas tentunya. Oleh sebab itu kami mengundang juga Bapak Ibu diaspora Indonesia yang ada di orang-orang Minang khusus yang ada di luar negeri yang ingin bergabung dengan UNP, dengan senang hati kami terima, dan kami siap memberikan insentif sesuai dengan apa yang diterima di luar negeri. Saya baru saja menerima Pak Irwani Jasmir Bapak Ibu yang kemarin bicara di sini, sekarang sudah resmi menjadi dosen tetap Universitas Negeri Padang, dan saya angkat menjadi Kepala Pusat Kajian Pangan Halal yang kemarin juga sudah bekerjasama dengan BRIN, dengan Pusat Kajian Halal Teknologi Pangan yang ada di BRIN. Dan dia berjanji, jadi kita berani mengajak beliau ke sini Pak Ibu dengan kompensasi yang saya kira tidak kalah, tapi kita mendapatkan efek impact yang saya kira mungkin tidak sebanding dengan insentif kita berikan kepada beliau untuk kemajuan Sumatera Barat tentunya, terutama dalam mengembangkan industri halal di Sumatera Barat. Dan beliau berjanji kepada kami program-program kerjasama yang ada di Universitas Islam Antarabangsa yang tempat beliau bertugas itu sebagian nanti beliau akan alihkan ke Sumatera Barat. Misalnya untuk pemeriksaan halal di Korea, di Hong Kong, beliau berjanji akan membawa ke UNP. Kebetulan kami punya lembaga pemeriksa halal yang sudah terakreditasi juga dan punya peralatan-peralatan dalam pemeriksa halal yang sudah terakreditasi ISO 17025. Jadi beliau sangat mendukung itu, oleh sebab itu beliau tertarik untuk pindah ke UNP. Kemudian kami juga ada diaspora yang kami undang kemarin. Insya Allah dalam proses juga seorang ahli IT dari Nottingham University di UK Bapak Ibu. Kebetulan beliau dulu dosen IPB, sekolah di sana, tidak pulang-pulang. Kebetulan orang kita ketemu sama saya kemarin, sebulan yang lalu ketika saya ke UK. Saya rayu beliau untuk pindah ke sini. Alhamdulillah semua bahannya sudah disiapkan. Insya Allah bulan ini beliau akan resmi menjadi dosen tetap di Universitas Negeri Padang, suami istri. Saya kira ini adalah diaspora. Kenapa kami menarik teman-teman diaspora yang ada di luar negeri Bapak Ibu? Karena kita sadar betul bahwa untuk membangun perguruan tinggi yang kuat memang diperlukan sumber daya yang hebat. Sumber daya tidak cukup dengan sumber daya kita yang ada saat ini. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan guru-guru hebat, ini harus dididik oleh dosen-dosen yang hebat.
oleh sarana yang memadai, yang resultatif. Nah, oleh sebab itu kami mengundang melalui Pak Bus, juga pernah saya sampaikan, kalau ada diaspora Pak Bus yang ingin kembali pulang kampung, UMP siap menampung dengan insentif yang sama ketika beliau diterima di bekerja di UMP. Kenapa UMP berani, Pak Ibu? Ya, karena kami kebetulan PTNBH, kami juga mendapatkan revenue dari berbagai aktivitas usaha yang kita lakukan. Kami punya holding company yang untuk menggerakkan universitas ini. Alhamdulillah selama ini kita cukup memberikan insentif yang layak kepada saudara-saudara kita UMP, dan kami ke depan tidak mengharapkan UKT. Jadi yang kami kejar sekarang adalah bagaimana peningkatan revenue universitas di luar uang kuliah tunggal yang dibayar mahasiswa. Itulah mimpi kita Universitas Negeri Padang ini. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu semua terwujud. Bicara dengan pendidikan akhlak, karena ini juga bagi tanggung jawab bagi kami Pak Ibu sebagai institusi pendidikan yang core bisnisnya tadi saya sampaikan tetap untuk menyiapkan guru yang profesional. Kami tidak lari dari amanah ini karena pemerintah menugaskan kita di sini, sehingga penyelenggaraan pendidikan profesi guru untuk wilayah barat ini pusatnya di BP. Kita menjadi pusat Bapak Ibu untuk penyiapan pendidikan guru di Indonesia bagian barat, menjadi koordinator dari BPG ini. Oleh sebab itu fokus kita hari ini Bapak Ibu, karena pendidikan itu untuk merubah karakter anak-anak kita ini, akhlak anak-anak kita itu memang harus dimulai dari pendidikan dasar. Oleh sebab itu kami fokus lebih memberikan afirmasi kepada pendidikan guru SD dan pendidikan guru anak usia dini. Kenapa dua ini kami fokuskan? Karena kita ingin guru-guru yang kita hasilkan di tingkat sekolah dasar dan tingkat pendidikan anak usia dini ini mau betul-betul guru yang saya kira mereka harus mendidik sesuai dengan zamannya, tidak lagi mendidik ketika pada zamannya, harus disesuaikan dengan ketika zaman anak-anak didik kita ini yang kita adakan. Oleh sebab itu kalau kami lihat 3 pilar pendidikan kita, sekolah, masyarakat, dan satu lagi sekolah, masyarakat, rumah tangga, ya, keluarga. Ini kan 3 pilar yang besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter anak kita. Apa yang terjadi selama ini menurut hemat kita Pak Ibu, dalam keseharian kita lihat bahwa relevansi atau sinergisitas antara ketiga pilar ini kadang-kadang tidak sinkron. Sebagai contoh misalnya ketika guru mengajarkan masalah kejujuran di sekolah misalnya, kadang-kadang di rumah, di keluarga kita memberikan contoh ketidakjujuran. Di masyarakat juga demikian. Ada perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Apa perubahan sosial terjadi? Peran nenek mama dalam kaum ini berkurang terhadap pendidikan anak makan. Kemudian peran masyarakat terhadap lingkungan juga berkurang. Kalau dulu Bapak Ibu, zaman-zaman saya kecil misalnya, kita duduk di Lapau, ada anak-anak salah tingkah di sana. Itu nenek mama kita, datuk-datuk yang duduk di Lapau itu menegur itu, ditugurnya, mangang model kok. Kalau sekarang mereka tidak peduli. Takwilanya biko dan singgung dan lagi tahu yang kandung gak itu. Itu ada terjadi perubahan-perubahan sosial. Oleh sebab itu ini juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi tidak hanya bisa kita menyiapkan pendidikan berkualitas di sekolah, tapi memang ini harus kita mulai juga di keluarga dan di masyarakat. Ada kepedulian dari semua kita untuk membentuk anak-anak kita yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sekali itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.